pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita percaya Dia hadir di tempat ini. Mari kita tinggikan Dia. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Kamu tinggikan nama-Mu. Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir, amin, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang layak dapat segala pujian. Haleluya. Haleluya. Di hadapan tatamu Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami. Mari satukan hati dimanapun saudara berada, bersama-sama kita angkat hati bagi Tuhan. Haleluya. Mari sorakan bersama-sama. Di hadapan tatamu Tuhan, Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
sumber pengharapan. Sebab Dia Allah yang benar, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita katakan di hadapan Tuhan, kita tidak akan ragu, tidak akan takut. Janjinya pasti digenapi. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Namun apa? yes, mengangkatku tinggi, Kau Tuhan.
seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Saudara-saudaraku, mari kita nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan bahwa hanya Dialah pengharapan kita yang tak pernah mengecewakan, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Biar pagi hari terjadi kemenangan yang besar. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Hanya Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya di dalam segala kesesakan. Haleluya, haleluya. Kau alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu di luarmu. Katakan, ku tak akan mampu. Benar Tuhan. Melakukan
Engkau segalanya bagiku Tuhan. Engkau pengharapanku yang tak pernah mengecewakan. Engkau setia, Engkau berkuasa selamanya. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu dahsyat Tuhan, ajaib bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Dia, Raja segala raja yang tak pernah tinggalkan, selalu setia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kau sungguh aku percaya, sumber pengharapanku, kekuatan hidupku. Selamanya ku sembah, selamanya ku sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur kami Tuhan. Kau sungguh menolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Tuhan di atas segala. Yesus menolongku. Amin. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah penolong kami. Terimalah ya Tuhan setiap pujian dan sembah yang telah kami naikkan di hadapan Engkau pagi hari ini. Biarlah hati-Mu boleh disenangkan, hati-Mu boleh disukakan. Tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran-Mu yang menguatkan, yang menuntun kami di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami pagi hari ini, dimanapun kami berada mengikuti ibadah online ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami ya Tuhan. Kami siap menerima kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya kebenaran-Mu membebaskan, kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Saya percaya kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan juga dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di minggu ketiga di tahun 2021. Mari tetap miliki harapan bahwa di tahun ini akan banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Mari tetap optimis bahwa tahun ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, walaupun ada banyak tantangan di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sedang memasuki tahun-tahun yang
penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu dengan pasti kapan masa pandemi ini akan selesai. Kita tidak tahu dengan pasti kapan ekonomi Indonesia ini akan dipulihkan kembali. Kita tidak tahu dengan pasti kapan ibadah kita bisa kembali seperti semula. Artinya kita ini sedang memasuki tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Belum lagi orang-orang yang terinfeksi corona semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kita dan membangkitkan semangat kita. Mari bersama dengan saya, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Hagai, pasalnya yang kedua, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8a. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat situasi hari-hari ini, maka kita mengetahui bahwa tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang aman. Segala bangsa sedang digoncangkan. Segala bangsa sedang mengalami banyak masalah karena COVID-19 ini. Sadar atau tidak sadar, hari-hari ini kita sedang hidup di dalam nubuatan Nabi Hagai, di mana Nabi Hagai bernubuat, aku akan menggoncangkan langit, bumi, darat, dan lautan. Artinya hampir di seluruh lini sedang digoncangkan. Bencana alam terjadi di mana-mana. Dalam 1 bulan ini saja sudah terjadi gempa di Sulawesi. Di Kalimantan terjadi banjir. Di Jawa Barat, tepatnya di kota Sumedang, terjadi tanah longsor. Di Jawa Tengah, Merapi, dan di Jawa Timur, Gunung Semeru meletus. Perekonomian sedang diguncangkan hari-hari ini. Ada banyak yang mengeluh hari-hari ini omset mereka turun secara drastis. Perusahaan-perusahaan besar yang dibangun puluhan tahun hari-hari ini menyatakan bangkrut. Dan banyak orang mengalami PHK. Hampir di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang tidak sedikit memakan korban yang meninggal. Belum lagi virus corona terselesaikan, sudah muncul virus baru yang tingkat penularannya 5 kali lebih cepat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi goncangan ini? Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya betapa pentingnya orang punya semangat atau rasa optimisme di saat-saat sedang mengalami goncangan atau masalah. Sekali lagi, artinya betapa pentingnya orang punya semangat atau rasa optimisme di saat-saat sedang mengalami goncangan atau masalah. Orang-orang yang sembuh dari COVID-19 adalah orang-orang yang punya semangat. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian tentang hal itu. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang punya semangat. Orang-orang hebat itu dihasilkan bukan dari banyaknya kemudahan-kemudahan yang ia temukan dalam hidupnya, melainkan dari banyaknya kesulitan-kesulitan yang dia jumpai dalam hidupnya. Namun ia punya semangat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang bisa patah semangat? Kenapa orang bisa kehilangan semangat? Yaitu dimulai dari tawar hati
dan akhirnya menjadi seorang yang patah semangat atau pesimis. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, ini adalah filosofi iblis untuk membunuh dan membinasakan. Yang pertama-tama adalah dia curi semangat saudara. Kalau saudara tidak punya semangat, maka mudah untuk mengalahkan saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Amsal 20 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Goliat tidak langsung menyerang Israel pada saat itu? Namun dia sengaja meneror setiap hari selama 40 hari 40 malam, supaya bangsa Israel tawar hati terlebih dahulu. Dan setelah tawar hati, maka bangsa ini akan kehilangan kekuatan. Jadi ini adalah filosofi iblis untuk membunuh dan membinasakan. Yang pertama-tama, dia akan curi semangat saudara. Kalau sudah tidak punya semangat, maka mudah untuk mengalahkan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di beberapa perusahaan, cara mereka merekrut karyawan bukan hanya dengan mengirim surat lamaran saja, namun dengan cara wawancara tatap muka. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dari cara bicara, dari tatapan mata, kita bisa menilai apakah orang ini bersemangat atau tidak. Mereka mengatakan kepandaian atau skill bisa dilatih, tetapi yang sangat diperlukan adalah semangat yang tinggi. Di sini saya akan menunjukkan dua orang yang memiliki banyak persamaan secara fisik, namun kehidupan mereka sangat berbeda seperti langit dan bumi. Yang pertama, saudara, namanya Nick Vujicic, usia 34 tahun, dari Australia. Dilahirkan dalam kondisi cacat, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Namun yang satunya juga dilahirkan tanpa memiliki tangan dan kaki. Mereka sama-sama tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Namun kehidupan mereka sangat berbeda. Nick Vujicic profesinya sebagai motivator, menguatkan banyak orang. Tahukah saudara, penghasilan dari seorang yang namanya Nick Vujicic, dalam 2 jam berbicara, dia menghasilkan 150.000 US dollar atau setara dengan 2 miliar, saudara. Dia sudah 4 kali datang ke Indonesia, diundang oleh sebuah perusahaan asuransi untuk menyampaikan sebuah seminar di Bali, dan juga di acara RCTI, yaitu di acara dahsyat. Sudah 47 negara dia kunjungi, dan dia sudah berbicara kurang lebih 30.000 berbagai-bagai seminar di berbagai-bagai negara, saudara. Sedangkan bapak yang saya tidak ketahui namanya, dilahirkan juga tanpa kaki, dilahirkan juga tanpa tangan. Profesinya sebagai pengemis dan berpenghasilan sehari tidak lebih dari 100.000. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat mereka berbeda? Tidak lain, tidak bukan, adalah semangat yang mereka miliki. Jadi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita mempunyai semangat, karena semangat itu penting sekali, saudara. Semangat itu penting sekali. Bagaimana caranya kita mempunyai semangat? Yang pertama, Yesaya 40 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu.
tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mana datangnya semangat? Dengan jelas Yesaya 40 ayat 29 dikatakan bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi, di masa-masa sulit seperti ini, kita perlu semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dari manakah kita dapatkan semangat dan kekuatan? Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa semangat itu datang dari Tuhan yang memberikannya. Yesaya 40 ayat ke-30 sekali lagi saya bacakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat bukan karena faktor usia muda. Jelas dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang boleh saja berusia seperti Kaleb 70 tahun, namun belum tentu kalah semangat dengan anak-anak muda. Sebab semangat tidak tergantung dengan faktor usia. Semangat akan diberikan Allah kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi tidak kepada setiap orang, namun hanya kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kepada orang yang seperti itulah Tuhan akan memberikan semangat dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Seperti apa menanti-nantikan Tuhan, saudara? Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menanti-nantikan Tuhan, diterjemahkan to wait on atau menunggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, menunggu bukanlah sebuah pekerjaan yang mengasihkan atau menyenangkan, bahkan cenderung monoton dan sangat membosankan. Namun arti sesungguhnya bukanlah menunggu secara pasif, tetapi menunggu secara aktif atau berupaya melakukan terobosan demi terobosan. Bukan hanya sekedar duduk diam tanpa melakukan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat saya pergi ke kota Bandung untuk melayani. Dan saya menggunakan transportasi kereta api. Saya naik dari stasiun kecil yaitu di kota Kutoarjo. Saya menggunakan kereta api jurusan Jogja Bandung. Setelah waktu yang ditentukan, namun kereta api dari Jogja itu belum kunjung tiba. Dan saya mulai gelisah, menunggu tanpa melakukan apa-apa. Itu artinya saya sedang menunggu secara pasif. Saya mondar-mandir sambil lihat jam. Akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk ke kantor PJKA untuk menanyakan apakah kereta api jadi berangkat atau tidak. Saya memerlukan sebuah kepastian kereta api jadi berangkat atau tidak. Jadi saya memberanikan diri masuk ke kantor PJKA dan bertanya kepada petugas yang ada di sana. Akhirnya saya mendapatkan penjelasan bahwa kereta api mengalami keterlambatan 10 menit dikarenakan ada kesalahan teknis. Barulah saya merasa lega. Itu artinya saya menunggu dengan aktif. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan menunggu tanpa melakukan apa-apa, namun menunggu dengan melakukan terobosan demi terobosan. Itu artinya menunggu secara aktif. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
untuk mendapatkan kekuatan dan semangat di masa-masa pandemi seperti saat ini, mari aktif membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara tingkatkan jam-jam doa saudara. Ambil waktu lebih untuk saat teduh, baca firman lebih dalam lagi. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan semangat kepada kita untuk bisa bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Bukankah Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak ibu saudara sekalian, minta adalah sebuah tindakan yang pasif, yang sering dilakukan oleh orang-orang yang baru bertobat atau masih rohaninya kekanak-kanakan. Namun setelah berjalannya waktu, terjadi pertumbuhan pada iman kita. Kita berlaku tidak pasif lagi, sekedar meminta-minta, namun berlaku aktif, yaitu mencari, dan juga bukan mencari asal-asalan. Dan setelah itu, kita berlaku lebih aktif lagi, yaitu mengetuk, dan bukan sekedar mengetuk, melainkan mendobrak pintu, maka pintu akan dibukakan. Bapak ibu saudara sekalian, jadi kekuatan, semangat hanya akan diberikan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan cara yang aktif. Mari tingkatkan jam doa saudara, upayakan saat teduh, upayakan membaca firman Tuhan lebih dalam lagi. Itu salah satu upaya kita dalam menanti-nantikan Tuhan. Sebab hanya kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan, Dia akan berikan semangat dan kekuatan. Bagaimana caranya kita mempunyai semangat yang kedua? Bapak ibu saudara sekalian, semangat memiliki hubungan yang erat dengan hati. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara semangat dan hati. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dari dua ayat ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara semangat dan hati. Oleh sebab itu, hati ini harus dijaga dengan baik, supaya hati tidak rusak. Hati yang terpelihara dengan baik akan mendatangkan semangat. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak ibu saudara sekalian, hati ini ibarat sebuah komputer yang harus menyimpan data. Dan ada beberapa data yang bisa masuk lewat pendengaran dan lewat penglihatan. Dulu semua data saya simpan dalam hati. Namun sekarang saya simpan yang baiknya saja. Supaya apa? Supaya hati ini terjaga dengan baik. Jagalah hatimu daripada segala kewaspadaan. Jangan isi hati ini dengan berita hoaks. Jangan isi hati ini dengan kebencian. Jangan isi hati ini dengan iri hati. Sebab hati yang terpelihara dengan baik akan mendatangkan semangat. Ada hubungan saudara antara hati dengan semangat. Oleh sebab itu mari jaga hati ini dengan baik. Jangan diisi dengan berita hoaks. Jangan diisi dengan iri hati. Jangan diisi dengan kepahitan. Jangan diisi dengan kebencian. Sebab hati yang terpelihara dengan baik akan mendatangkan semangat. Bagaimana caranya kita mempunyai semangat? Yang ketiga, bergaulah dengan yang bersemangat. Sebab semangat itu adalah spirit saudara. Bisa tertular dan bisa menularkan. Ulangan 20 ayat 8 dikatakan lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Artinya saudara, semangat
itu bisa ditularkan dan bisa menular. Oleh sebab itu 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu bergaulah dengan orang yang bersemangat, maka saudara akan menjadi orang yang bersemangat. Ketika engkau bergaul dengan orang yang patah hati, maka saudara akan terbawa-bawa patah hati. Ketika saudara bergaul dengan orang yang tawar hati, maka saudara pun akan terbawa-bawa menjadi orang yang tawar hati. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semangat yang ketiga? Bergaulah dengan orang yang bersemangat. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa seperti ini kita perlu yang namanya semangat. Sebab Alkitab mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki semangat. Orang yang hebat bukan dihasilkan dengan kemudahan-kemudahan yang ia jumpai dalam hidupnya. Namun ia menjumpai banyak kesukaran-kesukaran, tetapi ia punya semangat untuk menanggung setiap kesukaran-kesukaran tersebut. Jadi sangat penting memiliki semangat. Bagaimana caranya? Yang pertama, semangat hanya diberikan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, semangat itu Tuhan yang memberikan. Dan semangat hanya diberikan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya berlaku aktif, meningkatkan jam doa, lebih tekun lagi dalam membaca Alkitab, dan memiliki saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, menanti-nantikan Tuhan dengan aktif, supaya kita boleh mendapatkan semangat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hubungan yang sangat erat antara hati dan semangat. Oleh sebab itu, hati ini harus dijaga dengan baik. Sebab hanya kepada orang yang pandai menjaga hati, Tuhan akan berikan semangat. Jangan isi hati kita dengan berita-berita hoaks. Jangan isi hati kita dengan kepahitan. Jangan isi hati kita dengan iri hati. Jangan isi hati kita dengan kebencian. Jaga hati kita dengan baik, karena Tuhan hanya memberikan semangat kepada orang-orang yang pandai menjaga hati. Yang ketiga, semangat adalah sesuatu yang bisa menular dan sesuatu yang bisa ditularkan. Oleh sebab itu bergaulah dengan orang-orang yang bersemangat, supaya kita tertular dengan semangatnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari ini bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami memiliki semangat. Sebab dengan semangat kami bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi di masa-masa pandemi seperti ini. Oleh sebab itu, ajar setiap kami untuk bersikap aktif dalam menanti-nantikan Tuhan, dengan meningkatkan jam doa, dengan meningkatkan ketekunan dalam membaca Alkitab, supaya Tuhan memberikan semangat atas setiap kami. Hamba berdoa juga, ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang pandai dalam menjaga hati, supaya hati kami tidak tercemar. Sebab hanya kepada orang yang pandai menjaga hati Tuhan akan memberikan semangat. Berikan semangat kepada jemaat MDC Magelang ini, supaya mereka menjadi orang yang survive dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Secara khusus hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang memerlukan dukungan doa karena mereka sedang mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau membangkitkan Lazarus, 2000 tahun yang lalu Engkau mencelikan orang yang buta,
maka hari ini juga kuasa yang sama sanggup menyembuhkan saudara-saudara kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami kekurangan di masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan memelihara mereka dengan cara yang ajaib ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, namun biarlah Roh-Mu tetap berbicara atas setiap kami. Ibadah online bisa saja selesai, namun Roh-Mu tidak akan pernah selesai dalam berkarya atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, ini seruan doa hamba-Mu yang hamba peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.